Alkisah di sebuah kerajaan memerintah seorang raja yang baik. Sayangnya, beliau cacat. Salah satu mata dan kakinya cacat. Suatu hari, raja berkeinginan untuk membuat sebuah lukisan indah yang menggambarkan dirinya supaya dapat dipasang di istana bersama dengan lukisan-lukisan para raja sebelumnya. Lalu, raja mengadakan pertemuan raya, memanggil seluruh pelukis hebat di negerinya, bahkan dari negeri tetangga juga. Disediakannya hadiah besar bagi siapa yang dapat melukis dirinya, agar dapat dipasang berjajar di samping lukisan-lukisan para raja pendahulu. Ternyata, para pelukis yang hadir tidak ada yang berani untuk melukis. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana bisa menghasilkan lukisan yang indah dari seorang raja yang salah satu kaki dan matanya cacat. Mereka khawatir jika lukisan itu tidak bagus dan raja tidak puas bahkan marah, mereka bakal kena hukuman. Tetapi sementara semua pelukis yang lain takut, tampillah salah seorang dari mereka yang menyanggupi permintaan raja itu dengan penuh rasa percaya diri. Semua kawan-kawan pelukis terkejut dan penasaran, tetapi juga cemas. Sesudah diminta maju, ia mulai melukis, dan semua orang tegang. Sesudah beberapa jam melukis, jadilah lukisan itu dan diserahkan ke hadapan raja. Semua hadirin semakin gelisah, tetapi juga ingin tahu bagaimana jadinya lukisan itu. Sesudah menyaksikan lukisan itu, raja sangat kagum dan puas. Ia memuji kepandaian pelukis itu dan memberikan hadiah sesuai yang dijanjikannya. Ternyata, lukisan itu menggambarkan diri raja sedang berada di atas punggung kudanya dengan kakinya yang utuh menghadap ke depan, sambil dalam posisi sedang menembakkan anak panah dari busurnya yang ada di tangannya dengan kondisi mata sebelah yang tertutup. Sebuah lukisan indah yang sama sekali tidak menonjolkan kekurangan atau kecacatan raja, justru menampilkan sosok raja dalam postur yang gagah. Sesudah bertobat, Saulus, yang kemudian kita kenal sebagai Paulus, berusaha untuk bergabung dengan jemaat Kristen dan mengabarkan Injil. Tetapi rupanya tidak sesederhana itu, sebab kiprahnya sebelumnya malang melintang sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Itu sudah sangat melekat di benak umat Kristen di Yudea. Itu meninggalkan jejak ketakutan yang sukar untuk dihapus bagi mereka. Diminta untuk membayangkan Saulus sebagai seorang Kristen, saudara seiman, bahkan penginjil, sungguh tidak mudah. Itu sebabnya masuknya Paulus dalam komunitas Kristen tidak mulus. Ia mengalami penolakan di sana-sini. Ibaratnya, Saulus di mata umat Kristen pada waktu itu sudah cacat. Tetapi, tidak bagi seorang bernama Barnabas. Walaupun ia tahu orang bernama Saulus itu punya lembaran masa lalu yang hitam kelam, Barnabas sanggup melihatnya secara berbeda daripada kebanyakan umat Kristen di Yudea.
Dengan sabar dan berhikmat, dia berupaya untuk melukiskan sosok Saulus dari sudut atau dari angle yang tepat. Barnabas mencari Saulus di Tarsus dan membawanya ke Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Rupanya Barnabas hendak meletakkan Paulus di punggung kuda pelayanan pekabaran Injil yang menunjukkan tanda-tanda mulai menjangkau orang-orang Yunani, dan disiapkannya untuk membidikkan anak panah Injil justru kepada orang-orang yang tak punya pengalaman traumatis dengan kejahatan Saulus di masa lampau. Dan Barnabas benar, Saulus memang disiapkan Tuhan untuk itu. Kita tahu, kehidupan ini sering tampil di hadapan kita dalam segala ketidaksempurnaannya. Dengan kata lain, dengan segala kecacatannya. Kesulitannya yang tidak disangka-sangka, penderitaannya yang tidak pandang bulu, penyakitnya yang macam-macam, ketidakadilannya yang mengecewakan, duka citanya yang beribu wajah, bencananya yang makin menggila, dan seterusnya. Mengingat semua itu, bagaimana kita bisa masih berkata bahwa life is beautiful, hidup ini indah? Tentu tidak mudah. Tetapi sosok pelukis dari raja yang cacat dan Barnabas memercikkan inspirasi, bahkan membangkitkan motivasi kita, bukan? Kita ini tidak dapat menghindari cacatnya kehidupan ini. Yang kita bisa dan yang kita harus lakukan ialah menemukan sisi positifnya, menonjolkan keunggulan yang masih ada padanya, memetik manfaat dari kesempatan yang masih disediakannya. Dan itu pasti ada. Itu hanya tidak terlihat karena kita tidak mencarinya atau kita lekas menyerah terhadap sisi negatifnya. Ingatlah, Tuhan memakai Saulus yang disiapkan untuk mengabarkan Injil secara khusus. Tetapi ia juga memakai Barnabas yang secara unik dan positif bisa melihat Saulus secara berbeda. Tuhan itu pasti memakai setiap cara pandang kehidupan yang positif dan kreatif menjadi kendaraan untuk membawa kebaikan dalam kehidupan yang tidak sempurna ini, baik kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Jika kita berkonsentrasi pada hal-hal yang positif, bersikap optimis, serta gigih mencari, pasti masih ada sesuatu yang indah di dalam kehidupan ini. Apapun yang disediakan oleh kehidupan ini, just make the best out of it. Ya, peraslah hal-hal yang terbaik yang kita bisa dapat darinya. Seberat apapun, hidup anugerah Tuhan ini masih tetap indah. Life is beautiful. Oh, betapa sering petaka dan kesusahan, duka dan penderitaan
menghalangi kami untuk melukiskan indahnya kehidupan ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan, tidak tenggelam dalam kekecewaan atau melihat hanya kekurangan. Kuatkan kami untuk tekun mencari dan menemukan sisi cerah dari setiap keadaan dengan penuh pengharapan. Selalu ada pelangi sesudah hujan, kemenangan dalam cobaan, kala kami berjalan bersamamu, ya Tuhan. Amin.